Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari kelompok 5 kelas MC703, program studi PJJ Manajemen, Universitas Asia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mewakili kelompok kami, teman-teman kami, untuk menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema membudayakan organisasi kinerja perusahaan yang efektif untuk meraih prestasi. Apa sih yang melatar belakangi dari makalah yang kita buat ini? Karena pada saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan bersaing saja, tetapi juga menunjukkan kinerja yang efektif guna memenuhi harapan pasar yang dinamis. Kinerja perusahaan yang efektif dapat tercipta dari kuatnya budaya organisasi yang dijalankan oleh perusahaan. Organisasi itu sendiri, budaya organisasi itu sendiri berfungsi sebagai penggerak bawah sadar yang mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan di dalam organisasi. Budaya ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan anggota organisasi untuk berinteraksi secara efektif, baik sesama karyawan maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai yaitu kita dapat menjelaskan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan. Kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung budaya organisasi yang efektif, dan kita dapat menyusun strategi pengembangan organisasi untuk mencapai prestasi. Pastinya dalam membentuk budaya organisasi akan ditemui beberapa permasalahan. Kami mengelompokkannya menjadi 4. Yang pertama adalah budaya organisasi itu sendiri yang lemah dan tidak selaras dengan strategi bisnis. Adapun budaya organisasi itu haruslah selaras dengan strategi bisnis untuk sebuah perusahaan mencapai prestasi. Yang kedua yaitu kinerja perusahaan menurun akibat rendahnya keterlibatan karyawan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dari sebuah organisasi atau perusahaan itu adalah karyawan. Jadi keterlibatan karyawan ini sangatlah fundamental sekali karena sebagian besar budaya organisasi akan jalan apabila karyawannya juga menjalankan budaya itu. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang tidak mendukung budaya organisasi. Karena pemimpin adalah role model yang akan ditiru oleh semua karyawan. Apabila pemimpinnya menunjukkan, mendukung budaya organisasi, menerapkan budaya organisasi yang baik itu, maka elemen lain juga akan mengikutinya. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir adalah budaya yang kaku itu sendiri malah bisa menghambat inovasi dan adaptasi. Hasil analisis kami dari membudayakan organisasi yang pertama yaitu budaya organisasi dan efektivitas kinerja perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dapat menciptakan pola pikir kolektif yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama, menciptakan keunggulan strategis yang tidak mudah ditiru oleh para pesaing. Budaya organisasi yang tidak selaras dengan strategi bisnis dapat menjadi penghambat serius malahan bagi efektivitas kinerja perusahaan. Hasil analisis yang kedua yaitu faktor dalam budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja efektif perusahaan. Karena budaya organisasi sendiri itu tidak bisa dibentuk dari satu elemen, melainkan gabungan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Apa aja sih faktor itu? Faktor yang pertama yaitu kepemimpinan. Pastinya pemimpin selalu menjadi role model yang mendorong nilai budaya organisasi. Yang kedua, nilai-nilai itu sendiri yang ditetapkan secara konsisten.
Yang ketiga, harus ada komunikasi yang terbuka dan efektif. Selanjutnya, harus ada keterlibatan dan pemberdayaan dari seluruh karyawan. Yang kelima, harus ada penghargaan dan pengakuan juga. Yang keenam, budaya organisasi itu sendiri harus fleksibel dan adaptif. Selanjutnya, harus ada fokus pada pembelajaran dan inovasi akan budaya organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, haruslah kolaborasi dan kerjasama tim. Hasil analisis yang ketiga yaitu strategi pembangunan dan pengembangan budaya organisasi untuk pencapaian prestasi. Pembangunan dan pengembangan budaya organisasi membutuhkan pendekatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Mengingat budaya organisasi tidak terbentuk secara instan. Strategi kunci yang bisa saya sampaikan untuk mendukung pencapaian prestasi, yang pertama yaitu pencapaian visi, misi, dan nilai yang jelas. Harus ada arah yang jelas dari budaya organisasi itu sendiri. Yang kedua, kembali lagi, pemimpin sebagai role model, komunikasinya harus transparan dan partisipatif, harus ada pengembangan karyawan yang berbasis kompetensi, adanya sistem penghargaan dan pengakuan, adaptasi juga terhadap perubahan dan fleksibilitas, kolaborasi antar tim dan lintas fungsi, dan yang terakhir harus ada evaluasi untuk penyempurnaan budaya organisasi. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.